Fatimah ialah seorang anak, istri, ibu muslimah yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ayahnya adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Khadijah binti Khuwailid, salah satu dari 4 wanita pemuka surga. Suaminya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang Amirul Mukminin yang dijanjikan masuk surga. 2 putranya adalah pemuka-pemuda surga, yaitu Hasan dan Husain. Pamannya ialah pemuka para syuhada, bergelar singa Allah dan Rasul-Nya, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Fatimah bergelar Az-Zahra sebab wajahnya senantiasa cerah sekuntum bunga. Berbagai ujian hidup dan kehidupan telah dialaminya dengan wajah ceria, tegar dan bersahaja membuat demikian peranggainya. Saat masih kecil, Fatimah telah menjadi saksi pembangkangan kafir Quraisy terhadap apa yang dibawa oleh ayahnya. Ialah yang membersihkan pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kotoran ditimpakan padanya. Ia pula yang dengan lantang berorasi di depan kaum kafir yang menyakiti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh wanita yang sangat berani. Masa kecilnya tidaklah seperti anak-anak pada umumnya yang penuh dengan keasyikan, kedamaian, juga kebahagiaan. Saat usianya belasan, ia harus rela untuk ditinggalkan sang ibu dan saudari-saudarinya satu persatu. Bayangkan betapa beratnya ditinggal ibu dan saudari-saudari tercinta dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Namun, bukan Fatimah namanya jika tidak tegar menghadapi ujian. Bahkan, kemudian ia yang mengurusi setiap kebutuhan dari ayahandanya. Itulah sebabnya ia terkenal dengan sebutan Ummu Abibah, anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya. Beranjak dewasa, Fatimah tumbuh menjadi seorang gadis yang juga luar biasa. Tentang masa mudanya juga, tentang menjaga fitrahnya cinta. Pada akhirnya, Ali bin Abi Thalib menjadi penyempurna separuh agamanya. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah lamaran Abu Bakar dan Umar ditolak oleh sang ayah. Ali adalah seorang laki-laki kesatria, penuh keberanian, kesolehan, dan kecerdasan, merasa ragu-ragu mencari jalan untuk dapat meminang Fatimah. Karena dirinya begitu miskin, akhirnya ia memberanikan diri meminang Fatimah dan langsung diterima oleh Nabi. Kehidupan mereka ialah sederhana, gigih, dan tidak mengenal lelah. Ali bekerja keras mendapatkan nafkah, sedangkan istrinya bersikap rajin, hemat, dan berbakti. Fatimah mengasuh anak-anaknya dan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga secara mandiri, seperti menggiling jagung dan mengambil air dari sumur. Pernah suatu ketika Fatimah meminta pembantu kepada ayahnya. Namun, bagaimana jawaban Rasulullah? Beliau mendatangi putrinya dan berkata dengan perasaan haru, "Maukah kalian kuberitahu sesuatu yang lebih baik dari yang kamu minta? Bila hendak naik pembaringan, maka bertakbirlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Semuanya itu lebih baik daripada seorang pembantu." Sejak saat itu, Ali dan Fatimah mengamalkan zikir tersebut hingga akhir hayat. Tak pernah lagi Fatimah meminta pembantu, tak lagi ia mengeluh atas keletihan yang menderaknya. Kehidupan terus dilaluinya dengan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi larangannya hingga ajalnya tiba. Tidak lama setelah ayahnya wafat, Fatimah meninggal dunia. Beberapa bulan setelah Nabi wafat, usianya tidak mencapai 30 tahun. Di antaranya banyak ilmu yang bisa kita dapat dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah menjadi salah satu yang menginspirasi banyak orang. Ketika mengenang putri Nabi tersebut,
kita seakan diingatkan kembali tentang pentingnya memupuk rasa syukur serta kesabaran. Dapat disimpulkan sifat-sifat teladan dari sosok Fatimah. Yang pertama, lembut dan santun. Siti Fatimah Az-Zahra atau yang berarti gadis yang lembut hatinya dan selalu berseri-seri, adalah anak dari pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Sebagaimana arti namanya, Fatimah tumbuh menjadi perempuan yang lembut dari tutur kata hingga perbuatannya. Dalam suatu masa, Aisyah bahkan pernah mengatakan, "Tidak pernah aku melihat seseorang lebih mirip cara bicaranya seperti Rasulullah seperti Fatimah." Yang kedua, sosok yang sederhana dan bekerja keras. Pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib dilalui dengan banyak tantangan. Meskipun berasal dari keluarga yang terpandang, Fatimah tidak serta-merta menjadi sosok yang hidup mewah dan bergelimang harta. Masalah finansial dirasakan oleh kedua pasangan ini. Akan tetapi, Fatimah tetap memupuk rasa syukur dan bekerja keras untuk membantu sang suami memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Yang ketiga, punya sifat yang dermawan dan gemar membantu sesama. Pada suatu masa, datanglah seorang musafir ke hadapan Nabi. Ia meminta bantuan karena kehabisan makanan, ongkos pulang, serta pakaian. Mendengar hal itu, Nabi meminta orang tersebut untuk mendatangi Fatimah. Seperti dugaan Nabi, putrinya langsung menyambut musafir tersebut dan memberi kalung hadiah pernikahan dari sang suami. Fatimah mengatakan, "Juallah kalung ini. Mudah-mudahan harganya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu." Singkat cerita, kalung itu berhasil dijual. Musafir itu pun terpenuhi kebutuhannya. Yang keempat, tetap bersabar meski menghadapi banyak cobaan hidup. Sejak kecil, Fatimah telah menghadapi banyak peristiwa yang menyedihkan. Dari mulai kehilangan anggota keluarga, ditinggal pergi orang terdekat, hingga melihat bagaimana masyarakat memperlakukan ayahnya. Akan tetapi, ia tetap sabar. Ia juga bersikap rendah hati dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir, pribadi yang kuat dan teguh. Pengalaman hidup tersebut membuat Fatimah tumbuh sebagai sosok perempuan yang bijaksana, sabar dan kuat. Ia tak gentar membela kebenaran, menghadapi kaum-kaum Quraisy, dan bekerja keras untuk membantu keberlangsungan hidup keluarga. Pada usia ke-28, Fatimah kembali ditimpa kesedihan yang mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setengah tahun setelahnya, Fatimah pun berpulang ke rahmatullah. Itulah secuplik tentang Fatimah Az-Zahra, sosok yang selalu berusaha ceria atas segala ujian yang ditimpanya. Bagaimana dengan kita? Katamu, ujian datang dari mana saja. Rasanya diri kita sendiri yang paling menderita. Ujian tak kunjung usai, mengeluh, menyalahkan air mata sebagai pelampiasan lainnya. Belum lagi kalau lagi banyaknya tugas dari dosen atau dari ketumu. Berat gitu rasanya, tapi coba lagi tanya pada nurani, seberat itukah? Lalu bagaimana dengan sikap kita dengan orang tua kita? Sudahkah kita menjaganya dengan sikap dan tutur kata kita? Apalagi merawatnya dan membantunya jika membutuhkan kita. Rasanya kita terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri. Sejatinya kita juga sering lupa siapa suri tauladan kita seharusnya. Bukan yang lain. Dialah muslimah terbaik yang cantik luar dan dalamnya. Tentang cantiknya akhlak, pandainya sikap, indahnya iman, Islam, dan ihsannya. Fatimah Az-Zahra selalu ceria menghadapi segala ujian. Kekuatan, keteguhan, kebersahajaan, dan segala kebaikannya adalah guru abadi sepanjang zaman. Seberat apapun ujian atau masalah, keikhlasan yang membuatnya ringan. Dan sekali lagi, ingatlah bahwa hidup tidak hanya ada banyak ujian, tetapi juga bantuan, solusi, terlebih martabat yang dijanjikan turut serta. Di mata orang-orang besar, masalah besar terlihat kecil. Dan di mata orang-orang kecil, masalah kecil menjadi besar.